siang penyembahan kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh
Kami serahkan waktu ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Saudara siap untuk meninggikan nama Tuhan? Amin. Kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersyukur.
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini dan sampai di sini. Tuhan menolong kami, Roh-Mu yang kudus selalu beserta dengan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah Kau yang menolong hamba-Mu agar apa yang disampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan. Sehingga semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami sangat merindukan ada mukjizat Tuhan yang terjadi ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah yang sakit, pulihkanlah mereka yang menderita, berilah jalan keluar kepada mereka yang mengalami pergumulan, sehingga sungguh kami dapat merasakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami puja, yang kami sembah, sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-puji Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang maha kuasa, kami berdoa, memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari semua yang diberkati dan berbahagia sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saya kasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya tahu mungkin banyak yang gak bisa tidur sepanjang malam karena ada yang teriak-teriak ya. Ya, kami gak bisa tidur. Kami tidur tadi malam jam 2. Saya dengar juga tadi Usi Eli juga katanya tidur jam 2 juga. Ya, jadi berbahagialah kita, rumahnya yang dekat dengan tempat ibadah mereka, saudara. Kita akan gampang bangun, saudara yang kasih Tuhan ya. Tapi itu pergumulan ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita langsung saja masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kitab Yosua pasal 6. Kita baca dari ayat 1 sampai 5 dulu ya. Ini sudah sangat sering, tapi saya percaya setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada suatu pelajaran yang dapat kita ambil. Udah ketemu semua? Yosua 6 ayat 1 sampai 5 dulu. Kalau sudah ketemu katakan amin dan kita sama-sama bangkit berdiri ya. Haleluya. Sudah ketemu semuanya? Haleluya. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang sangat lantang. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tambut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu berpanjang bunyinya, maka harus melakukan sholat yang menarik, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu mereka itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Yes, terima kasih. Silahkan duduk. Haleluya. Saya yakin semua sudah pernah mendengar ini ya. Bahkan ini apa namanya, sekolah minggu paling sering diceritakan ya saudara ya. Tapi kita percaya setiap peristiwa kejadian yang terjadi di kitab suci kita ini saudara, itu pasti ada makna dan pelajaran yang dapat kita ambil. Bahkan ada lagu sekolah minggu ya, umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko. Terus apa lanjutannya? Mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko ya. Tema pada pagi hari ini yaitu waktunya Tuhan pasti yang terbaik ya, atau kairosnya Tuhan, momennya Tuhan pasti yang terbaik saudara ya. Memang semua waktu dikuasai Tuhan, itu yang sering kita sebut itu kronos ya. Jadi kita ini
Kalau waktu yang berjalan itu disebut kronos, makanya ada kronologi. Kronologi itu berasal dari kata kronos ya. Jadi waktu yang berjalan dari tanggal 1, 2, 3, 4 sepanjang tahun berjalan itu namanya disebut kronos. Makanya ada kata kronologi. Ya. Nah, dari kronos itu ada kairos. Itu kairosnya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan. Jadi dalam kronos yang kita jalani, saudara, ada waktu-waktu Tuhan, momennya Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa yes, Tuhan yang kusembah, Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus. Memang bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang dikatakan oleh Efesus 3:20. Bagi Yesus Kristuslah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan, saudara kasih Tuhan. Ya. Demikian dengan peristiwa ini. Pertanyaan saya lebih lanjut. Tadi ada dikatakan umat Israel berapa kali dibilang mengelilingi kota Yeriko? Pertanyaannya, berapa kali sebenarnya umat Israel mengelilingi kota Yeriko itu? Haleluya. Berapa kali sebenarnya umat Israel mengelilingi kota Yeriko itu? Dulu udah pernah yang sebenarnya disampaikan oleh seorang pendeta juga di sini yang bernama Kudus Pardede, kebetulan sama dengan saya. Kalau saudara masih ingat, masih ada ingat dulu kira-kira 8 tahun yang lalu, saya sangat ingat khotbah itu karena dari situ saya tahu berapa kali sebenarnya umat Israel mengelilingi kota Yeriko itu dari awal sampai akhir. Ayo kita diskusi dulu supaya nggak ngantuk. Menurut Bardani berapa, Dan? 1 kali. 1 kali. Tadi udah dibilang 7 kali. Kamu Hari pertama sampai ke-6 1 kali. Ah. Hari ke-7 itu 7 kali. jadi berapa kali? 13 kali. Berapa? 13 kali. Cerdas, saudara kasih Tuhan. That's right. That's right. Jadi saudara, sebenarnya umat Israel mengelilingi kota Yeriko itu sepanjang 1 minggu itu berapa? 13 kali, saudara. Pada hari pertama sampai hari ke-6 dibilang sekali. Dan baru pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali, saudara. Ya. Jadi 13 kali, saudara yang kasih Tuhan. Ini sekedar pengetahuan aja buat kita ya. Jadi lagu sekolah minggu itu tidak salah, cuman harus ada 7 kali keliling. Pada hari ke-7 harus begitu sebenarnya. Nanti takutnya anak sekolah minggu jadi salah paham kan ya, saudara ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita beri penjelasan. Makanya tadi kenapa saya jelaskan dulu, saudara. Gini, kita harus belajar terus ya dari kebenaran firman Tuhan ya, saudara ya. Karena kita percaya kebenaran firman Tuhan ini mengandung suatu nilai atau satu poin, saya bilang untuk mengapakan keputusan kita, saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, saya tidak percaya setiap kita sudah tahu tentang kisah dari Yosua ini yang mengelilingi kota Yeriko ya, saudara ya. Nah, sekarang coba bayangkan sebuah kota. Saya belum sempat cari sih sebenarnya berapa luas sebenarnya luas kota Yeriko ini, saudara. Ya. Saudara, kalau kita perbandingkanlah coba dengan kota Depok gitu, atau nggak usah Depok lah, dengan Pancoran Mas lah gitu kan. Karena zaman dahulu itu kota-kota itu bertembok-tembok ya, saudara ya. Bertembok-tembok, dan itu temboknya itu tebal, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan nggak ketika mereka satu bangsa itu mengelilingi kota Yeriko itu, saudara. Kelihatannya kita membacanya gampang, tapi saya kalau membaca kita selalu akan saya bayangkan kalau itu terjadi kepada diri saya. Ketika saya disuruh mengelilingi kota Depok ini atau kota Pancoran Mas sekali sehari, ya mungkin masih oke. Tapi bagaimana kalau disuruh 7 kali pada hari ke-7-nya? Saudara bisa bayangkan gak begitu beratnya umat Israel kala itu harus mengelilingi kota Yeriko itu untuk menundukkannya, saudara. Ya. Tuhan semesta alam Bapa di surga di dalam Kristus Yesus
Ya. Di dalam ketika menyuruh umat Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu tuh selalu dengan berbagai banyak cara, saudara. Seperti kemarin, ya, ketika kita mendengarkan khotbah Ibu Gembala Sidang, ada yang masih ingat tentang apa minggu kemarin? Halo? Ada yang ingat khotbah Ibu Gembala Sidang minggu yang lalu? Raja Yosafat. Ya benar ya Ibu Gembala ya? Ketika dikeroyok oleh 3 bangsa, Bani Amon, Moab, dan sepasukan orang Meunim. Secara logika mereka akan kalah. Tetapi ketika Yosafat memutuskan untuk merendahkan diri, datang berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu melakukan bagiannya. Umat Israel kala itu tidak perlu lagi berperang karena mereka sendiri saling bunuh-bunuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi walaupun berbagai cara ya yang Tuhan lakukan untuk membebaskan umat Israel atau untuk mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi ada satu prinsip yang sama, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu prinsip yang sama sebenarnya, bahwa campur tangan Tuhan itu sungguh nyata di dalam setiap kehidupan umatnya kala itu. Ya. Nah, itu yang mau kita ambil makna dari kisah Yosua ini, saudara. Saya yakin semua sudah tahu ya, ketika umat Israel akhirnya berkeliling kota pada hari ke-7 kali, terus mereka disuruh bersorak. Sementara hari pertama sampai hari ke-7 itu, sebelum ke-7 kali mereka disuruh suruh diam, saudara yang kasih Tuhan. Disuruh diam ketika mereka berkeliling hari pertama. Berkeliling diam gitu, pokoknya keliling aja sama bawa trompet ya, dibilang sangkakala, totet gitu kan. Itu sudah yang kasih Tuhan. Demikian hari kedua, diam tuh. Hari ketiga nanti saudara baca terus ya. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ke-7. Ketika hari ke-7, pas ke-7 kalinya katanya, maka kalian bersorak, berseru, maka tembok itu akan runtuh. Coba baca Mardani ayat 5-nya tadi, Mardani. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Ya, saudara ya, perhatiin tuh. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-7 mereka berkeliling kota itu selama 13 kali. Itu mereka diam loh, saudara yang kasih Tuhan. Ini mengandung suatu arti, tapi kita lihat dulu selanjutnya, saudara. Ya, sehingga apa yang terjadi, akhirnya kota Yeriko itu pun runtuh, saudara ya, dan mereka bisa menguasai kota Yeriko itu, bahkan semua di bumi hanguskan, saudara yang kasih Tuhan ya. Bahkan sampai Yosua mengutuk kota itu, bahwa kota itu katanya tidak akan maju sepanjang zaman. Makanya dari beberapa orang yang pernah saya dengar sampai hari ini ya, kota itu tetap katanya itu seperti kota mati ya gitu, kota yang gersang katanya gitu. Ya saya belum tahu ya, cuman saya pernah dengar beberapa orang gitu, saya dengar gitu, saudara ya. Tapi yang pasti akhirnya umat Israel bisa terus berjalan menuju ke tanah Kanaan setelah melewati kota Yeriko itu, saudara. Karena ini salah satu bagian yang harus mereka lewati. Karena kalau kita baca kitab Yosua ini dari awal sampai akhir, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang spektakuler sebenarnya. Bagaimana umat Israel itu menyaksikan kekuasaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan hanya di kitab Yosua inilah yang pernah dikatakan matahari itu terlambat terbenam, saudara yang kasih Tuhan. Terlambat terbenam. Kenapa? Ketika menyerang musuh itu, saudara, sebenarnya mungkin sudah habis jam 6, tapi dikatakan matahari terlambat. Supaya apa? Supaya umat Israel itu sempat menghancurkan musuh-musuhnya, saudara. Itu menjadi perdebatan hari ini. Apakah pernah benar matahari itu terlambat terbenam? Dengan kata lain, sebenarnya kan matahari itu statis ya. Yang berkeliling apa? Bumi kan yang berputar ya. Matahari tetap, benar gak? Halo Mardani, saya Bonita, yang berputar bumi apa matahari? Bumi ya. Nah, saudara, berarti kalau kita percaya kejadian itu, berarti pada masa Yosua itu, saudara yang kasih Tuhan,
tetap sesuai dengan waktunya gitu loh saudara ya. Pasti akan lebih lambat saudara yang kasih Tuhan. Dan itu mungkin bagi ilmuwan itu suatu perdebatan yang sangat dahsyat gitu ya saudara ya. Tapi kita percaya apa yang dituliskan oleh kitab suci kita ini pasti benar dan pasti terjadi. Ya. Memang pernah ada yang bilang bahwa itu sungguh-sungguh pernah terjadi satu masa, bahwa sepertinya bumi telah berputar itu lebih lambat gitu. Karena itu jelas loh. Jadi supaya musuh-musuhnya itu takluk saudara yang kasih Tuhan, nanti bisa saudara baca lanjutannya. Benar-benar matahari itu terlambat terbenam. Artinya terangnya lebih lama saudara yang kasih Tuhan. Ya. Itu bagi orang-orang orang-orang skeptis ya, ilmuwan-ilmuwan itu menjadi satu perdebatan loh saudara yang kasih Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin bumi tidak rusak atau pohon-pohonan tidak hancur ketika bumi itu berputarnya lebih lambat. Ya kan saudara ya? Tapi faktanya demikian yang terjadi. Kalau nggak salah itu namanya di lembah Ben Hinnom, saudara yang kasih Tuhan, nanti bisa baca. Ya. Nah, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah itu, yang kita percaya itu Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada apa yang kita pelajari pada pagi hari ini selain kasih Tuhan, itu tentang kisah umat Israel di bawah pimpinan Yosua mengelilingi kota Yeriko saudara. Ya. Yang pertama saudara, ketika dikatakan tadi selama mengelilingi kota itu katanya kalian harus berdiam diri, jangan ada yang ngomong. Ya. Selama kalian mengelilingi kota itu, kecuali pas hari ke-7 saat terakhirnya, barulah kalian bersorak ketika mendengar suara sangkakala yang panjang bunyinya. Ya. Ini mengajarkan kepada kita sebenarnya hari ini saudara. Ya. Ketika kita menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus, ya, oleh karena kemurahannya Dia rela mengorbankan dirinya sehingga kita hidup di dalam anugerah keselamatan Dia saudara. Ya. Bagaimana supaya kita tetap fokus saudara yang kasih Tuhan kepada Tuhan? Karena akan banyak suara-suara dari luar yang akan mempengaruhi kita, atau mungkin sesama kita sendiri. Saudara bisa bayangkan nggak ketika umat Israel kala itu berkeliling, mungkin kalau hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketika mereka disuruh dia masih bisa. Tapi ketika hari ke-7, bayangkan, saudara bisa membayangkan nggak berapa kota sebesar itu dikelilingi 7 kali? Pasti, mungkin ada yang sakit encok kan ya? Kakiku pegal. Aku kan sudah kena asam urat. Aku kan sudah kena osteoporosis, katanya gitu ya. Aku kan sudah tua. Karena ini semua loh umat Israel loh, dari kecil sampai yang besar, saudara kasih Tuhan. Tidak ada terkecuali, pokoknya semua umat Israel yang kala itu sedang berjalan mau menuju tanah Kanaan sesudah melewati Laut Tebara itu sudah yang kasih Tuhan. Hanya dibuat aturannya, yang di depan itu yang bawa tabut gitu ya, itu aturan-aturan ya, nanti kalau saudara baca ya. Tapi yang pasti semua tanpa terkecuali. Mungkin kalau orang-orang muda ya umur 20 atau 30 tahun ke atas, oke lah, nggak olahraga gitu kan. Tapi gimana kalau mereka yang sudah 40 atau 50 tahun sudah dikasih Tuhan? Termasuk para imam itu saudara ya. Bahkan ada yang bilang mengangkat tabut. Terus ada yang berbunyi sangkakala, seperti saya bilang tadi, mereka sambil meniup sangkakala itu kan. Terus mereka berkeliling kayak orang gila gitu, berkeliling gitu. Bayangkan kalau mereka bisa saling bicara antara satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Saya nggak mau kita istirahat dulu biar mereka yang keliling, kata gitu saudara ya. Nah ini saudara yang kasih Tuhan, hari ini pun ketika saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kita loh untuk tidak fokus kepada Tuhan, saudara. Ya. Banyak hal sekarang, informasi-informasi yang bisa mempengaruhi kita, saudara. Tetapi sebagaimana umat Israel kala itu mengelilingi kota Yeriko, disuruh diam. Mereka berfokus. Nah, bagaimana saudara kasih Tuhan? Hari ini pun, sampai kapanpun, sepanjang hayat di kandung badan, tetaplah berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena firman Tuhan bilang, karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin luntur, tapi siapa yang bertahan sampai kesudahnya akan diselamatkan, saudara. Ya, Matius 24 ayat 12-13. Jadi memang saudara yang kasih Tuhan, di dalam kita mengikuti Yesus hari ini, kalau kita tidak fokus saudara yang kasih Tuhan, ya sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak fokus seperti umat Israel kala itu, saudara, kita bisa tinggalin Tuhan loh, saudara. Bahkan untuk beribadah kepada Tuhan pun kita bisa menjadi malas. Ya. Sedikit hambatan, gak mau datang beribadah gitu, saudara ya. Karena apa? Kita dipengaruhi, saudara, oleh pengajaran-pengajaran dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Tapi ketika kita berfokus seperti umat Israel ketika mengelilingi kota Yeriko. Jadi tidak asal percuma Tuhan semesta alam kali itu bilang, ketika kalian mengelilingi kota itu, kalian harus berdiam diri loh. Harus berdiam diri dikatakan. Ya saya memang benar bisa membayangkan ya, kalau kita berkeliling gitu ya saudara ya. Bayangkan terutama pada hari yang ke-7 itu, selama 7 kali. Kalau seluas kota Depok, saya sampai membayangkan sebenarnya gini, apa ya? Kok orang Israel itu kuat banget kala itu mengelilingi kota Yeriko? Oke, kalau mungkin hari pertama sampai ke-6 masih bisa. Tapi saudara bisa bayangkan hari ke-7 sekali lagi saya katakan. Pastilah untuk mengelilingi kota itu selama 7 kali, pasti pergerakan mereka semakin cepat, saudara yang kasih Tuhan. Pasti semakin cepat, karena apa? Mereka sudah menghitung waktu. Mungkin hari pertama, oh kita mengelilingi kota Yeriko ini hari pertama selama 4 jam. Berarti kalau 7 kali harus 28 jam, sementara 1 hari 24 jam. Berarti kita harus lebih cepat. Benar kan? Kalau saya saudara mau baca kebenaran firman Tuhan itu, saya suka meneliti gitu loh. Tidak asal telan gitu. Saya coba bayangkan, loh, hari pertama oke masih bisa, tapi hari ke-7 7 kali. Kalau seluas kota Depok, oke lah, nggak mungkin gak ada seluas kota Depok. Pasti seluas Pancoran Mas aja lah gitu, saudara ya. Nggak laki-laki, nggak perempuan hamil, nggak kakek-kakek, nenek-nenek kalau masih ada kala itu ya saudara ya. Karena itu udah generasi lanjutan ini ya saudara ya. Betapa beratnya saudara yang kasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Dikatakan mereka semua tidak ada yang gagal loh saudara ya. Walaupun tidak diceritakan, tapi kalau kita baca, mereka pada hari ke-7 mereka bersorak saudara. Artinya dengan kata lain, umat Israel kala itu tuh mampu melewati apa yang diperintahkan Tuhan saudara. Nah jadi saudara, poin yang pertama saya katakan, tetaplah fokus hari ini mengikut Tuhan ya. Sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, hanya Yesus Kristus saudara yang kasih Tuhan ya. Gak apa-apa punya orang lain, punya Tuhan-Tuhan yang lain saudara, tapi saudara harus fokus, harus tetap berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, mempercayai bahwa hanya Yesus Kristus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, yang memelihara hidup kita, baik ketika kita hidup di dunia ini, terutama nanti ketika Tuhan memutuskan usia kita, kita tahu kemana kita pergi. Amin saudara yang kasih Tuhan ya. Saya sering katakan saudara, karena saya suka mengikuti YouTube ya saudara ya, perdebatan-perdebatan itu sekarang tuh sangat
sangat ini ya, sangat hebat saudara. Bahkan saya mau katakan gini saudara ya, kalau saudara membuka YouTube ya tentang rohani, hati-hati ketika orang yang memberitakan firman Tuhan. Hati-hati. Karena apa? Ada kelompok-kelompok tertentu saudara, sebenarnya mereka itu tidak percaya Yesus Kristus, bahkan mereka itu sebenarnya sedang menolak Yesus Kristus, tapi mereka membuat penginjilan. Mereka membuat penginjilan, mau menyatakan bahwa Yesus itu hanya nabi tok, dengan nama lain saudara yang kasih Tuhan. Saudara tahu maksud saya ya? Mereka mau menarik Yesus Kristus kepada kitab suci mereka, bahwa Yesus Kristus itu hanyalah seorang nabi, dia bukan juru selamat, dia bukan Tuhan, hanya nabi saudara yang kasih Tuhan, only nabi, hanya nabi saudara yang kasih Tuhan. Hati-hati saudara. Saya suka mengikuti YouTube. Mereka sengaja menyamarkan dengan kata-kata penginjilan. Ya. Tapi kalau kita ikuti sebenarnya mereka sedang menyeramkan, sedang memelintir ayat kebenaran firman Tuhan itu, mau menarik Yesus itu supaya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Alkitab kita saudara yang kasih Tuhan. Nah makanya saya bilang hati-hati saudara. Dunia maya itu bisa lebih kejam saudara yang kasih Tuhan untuk mempengaruhi iman kita saudara. Tapi dari umat Israel saudara, kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar saudara yang kasih Tuhan untuk terus berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang belum tentu benar saudara. Maka segala sesuatu cocokkanlah dengan Alkitab, seperti kata Ibu Gembala sidang kemarin saudara ya. Alkitab kita yang harus mengukur semuanya, bukan yang lain mengukur Alkitab saudara, bukan saudara. Kitab suci kita ini yang mengukur semuanya. Jangan dibalik saudara yang kasih Tuhan. Ya, jangan dibalik. Dicari suatu teori, terus dibandingkan dengan Alkitab. Ketika tidak sama, Alkitabnya salah, karena itu nggak saudara yang kasih Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ketika bumi itu berputar terlambat, itu perdebatan saudara yang kasih Tuhan. Mungkin kalau kita seorang yang apatis, kita akan bisa bilang, jangan-jangan kitab suci ini salah. Tapi kita percaya saudara yang kasih Tuhan, bahwa apa yang tertulis di kitab suci kita ini, itulah kebenaran yang sejati saudara ya. Jadi poin yang pertama saya katakan, tetap fokus pada Tuhan ya saudara ya. Terutama ya siapapun, mulai dari anak muda ya, kita pun orang tua gitu saudara ya. Karena apa ya, ada beberapa orang gitu yang kita anggap dia sudah sangat apa ya, sudah cukup kuat imannya di dalam Kristus Yesus, tapi tiba-tiba kita dengar dia ninggalin Tuhan gitu saudara ya, dengan berbagai macam alasan. Ada saudara saya kemarin, saya pergi ke pemakaman saudara saya, terus ada saudara saya karena ya menikah, dia jadi pindah agama lah katakan gitu saudara ya. Nah, jadi adik saya sebenarnya sebelum dia menikah itu sudah coba menasehati dia gitu ya. Padahal dia itu sebenarnya cukup aktif dulu di gereja lokal mereka lah gitu ya saudara ya. Nah ketika adik saya ini menasehati saudara yang kasih Tuhan ya, akhirnya dia mengadakan pembelaan. Apa katanya? Tapi kan kak, semua agama mengajarkan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, banyak teman-teman saya, tetapi cuma laki-laki inilah yang memperhatikan salah. Ya iyalah, namanya juga jatuh cinta kan? Benar gak sih? Saya nggak bayangin dulu lagi saya jatuh cinta sama istri saya gitu loh.
Aduh, 24 jam dia ada selalu di hati dan pikiran saya gitu loh. Iya saudara. Iya. Jatuh cinta itu enak loh. Itulah dibilang sama di pembelanya. Tapi kan Kak, semua agama mengajarkan kebaikan. Yang kedua katanya, dia memperhatikan saya. Ya iyalah, kalau lagi pacaran gak memperhatikan, tinggalin. Benar nggak? Parah benar ya? Pasti lu lagi jatuh cinta dekat banget sama Bu Betty kan? Iya. Apalagi bangun tuh sama Dede, itu luar biasa. Ya. Ada Pak Pinsar. Tapi benar loh sudah kasih Tuhan. Akhirnya apa? Dia ninggalin Tuhan loh saudara. Bayangkan. Pasti kita akan membuat banyak alasan saudara yang kasih Tuhan. Ketika fokus kita mulai tidak tertuju kepada Tuhan yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi saya yakin dan percaya saudara, ketika kita fokus saudara, hantu belau pun tidak akan bisa mempengaruhi kita. Walaupun mungkin sedikit agak-agak goyang gitu loh. Ya agak-agak goyang gitu kan. Tapi jangan goyang terus. Nanti jadi goyang-goyang akhirnya ninggalin Tuhan saudara. Ya, dan itulah alasan dari saudara saya itu. Kemarin kami lagi ngobrol-ngobrol gitu. Duh sayang banget ya katanya adik kita ini gini-gini. Iya padahal saya udah menasehati di Facebook, saya udah telepon gitu. Nah, gimana? Kita kan nggak bisa maksa orang kan? Itu hak pribadi sih gitu ya. Akhirnya ya udah dia ninggalin Tuhan. Padahal sebelum dia kenal si laki-laki itu, dia aktif banget di gereja loh ya. Saya tidak bilang aktif itu menunjukkan iman yang kuat, bisa juga hanya sekedar kegiatan, tapi enggak lah saudara ya. Saya percaya ketika kita rajin datang beribadah kepada Tuhan, kita pasti karena mengasihi Tuhan, benar kan ya saudara ya? Iya. Tapi itulah kejadiannya saudara. Nah, dalam hal yang lain pun kita bisa seperti ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, fokuslah kepada Tuhan. Sebagaimana Raja Yosafat kemarin saudara, ketika dia sadar dia tidak bisa menghadapi ketika pasukan yang luar biasa itu Bani Amon, Moab dan sepasukan Meunim itu saudara ya. Dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan saudara. Yang kedua, poin apa yang bisa kita ambil dari kejadian Yosua ini mengalahkan merubuhkan tembok Yeriko dan mengalahkan orang Yeriko di sini saudara, yaitu sabar saudara yang kasih Tuhan, menjalani proses. Nah ini dia saudara, proses umat Israel mengelilingi kota Yeriko hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-7 kali. Itu adalah satu proses yang harus mereka lalui saudara yang kasih Tuhan. Kita juga kadang-kadang untuk mencapai sesuatu harus melalui proses saudara yang kasih Tuhan. Tidak semua instan seperti mie goreng atau seperti kopi mix, ya. Tapi justru menurut saya melalui pengalaman iman, melalui proses yang dialami oleh umat Israel kala itu, justru mereka sungguh melihat, oh yes, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sungguh Allah yang hidup, sungguh Allah yang benar, yang dapat bertindak asal kami mengikuti proses apa yang diperintahkannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kita pun seperti itu, ada hal-hal yang menurut kita berat, ada pergumulan, ada persoalan saudara, ada masalah saudara yang kasih Tuhan. Jalanilah, kalau begitu sebuah proses yang harus kita jalani. Rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 6-7. Rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Janganlah khawatir, karena Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita saudara. Hanya memang kita kadang-kadang harus menjalani proses. Justru dari proses inilah saudara yang kasih Tuhan,
bisa kita nyatakan, oh yes, Tuhan yang kusembah, Tuhan yang kupercaya, Tuhan yang kupuja, Tuhan yang kupuji-puji itu Tuhanku Yesus Kristus memang adalah Tuhan yang hidup, yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kudoakan dan pikirkan. Dan memang dia sungguh-sungguh memelihara hidupku. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Iya, saudara. Ya. Jadi jangan gampang bersungut-sungut. Kita jalani proses itu. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 khotbah saya 2 minggu yang lalu. Yang melangkah maju sambil menabur, yang melangkah maju menabur benih sambil menuncurkan air mata, pasti pulang membawa apa? Berkas-berkasnya. Yang melangkah maju menabur benih sambil mencucurkan air mata, ada satu kepastian katanya bahwa pasti akan membawa berkas-berkasnya, pasti berhasil, saudara yang kasih Tuhan. Pasti ada hasil yang kita peroleh ketika kita setia, saudara yang kasih Tuhan. Ya, ketika kita setia menjalani proses-proses kehidupan ini, saudara. Ya, kita menjalani proses kehidupan ini bukan supaya kita selamat, karena kita sudah selamat, saudara yang kasih Tuhan. Tapi proses-proses itu sebenarnya untuk terus kita membuat naik semakin tinggi. Kita terus tidak bayi rohani, saudara ya, tapi Tuhan menginginkan kita dewasa secara rohani, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Seperti umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang mereka hadapi, saudara. Sampai hanya mereka masuk ke tanah Kanaan generasi selanjutnya, saudara, karena generasi pertama banyak yang gak tahan, saudara yang kasih Tuhan. Samalah seperti kita hari ini, saudara. Saudara dan saya sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ini dahsyat. Coba saya baca Roma 5 ayat 1, coba. Ini perhatian nih. Roma 5 ayat 1. Inilah kondisi kita sekarang. Roma 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, ya. Inilah kita, saudara yang kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita yang sudah dibenarkan karena iman, saudara. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh karena iman ini juga lah kita bisa masuk kepada kasih karunia Allah, saudara yang kasih Tuhan. Lanjutkan selanjutnya, saya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, lihat saudara ya, lihat kan? Jadi saudara, ketika hari ini pun kita mengikuti Yesus Kristus, kadang-kadang kita dibilang menghadapi apa? Kesengsaraan tadi, saudara. Tapi kesengsaraan itu sebenarnya apa? Untuk membuat kita tahan uji, saudara. Ya, dari tahan uji itulah kita mempunyai pengharapan, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan, tidak pernah sia-sia, saudara. Ya. Jadi saudara, ketika hari ini kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, bukanlah semuanya dapat berjalan dengan baik, saudara. Kan ada tantangan yang kita hadapi, ada hal-hal mungkin yang membuat kita merasa letih lesu dan berbeban berat, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi percayalah itu semua untuk membuat kita tahan uji, saudara yang kasih Tuhan. Jangan mundur, seperti Mazmur tadi bilang, yang melangkah maju, terus menabur benih, saudara yang kasih Tuhan. Jangan mundur, saudara, jangan mundur. Melangkah maju. Mungkin kalau tahun-tahun yang lalu kita melangkah 1-2 langkah, tahun-tahun selanjutnya kita 4-5 langkah, hanya kadang-kadang kita mundur 1 langkah, tapi kita bisa maju lagi 3 langkah, saudara yang kasih Tuhan. Artinya kita tetap melangkah maju, saudara. Ya, itu yang dimaksud dengan kita sabar, saudara yang kasih Tuhan, menjalani proses, saudara. Saya yakin setiap kita yang percaya Tuhan, tidaklah selalu hidup itu berjalan dengan baik, ya saudara ya. Ada guncangan-guncangan yang kita hadapi, ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, saudara. Tetapi itu semua untuk membuat kita tahan uji,
Kita tidak menjadi umat yang cengeng, saudara yang kasih Tuhan. Ya, Tuhan tidak menginginkan umatnya umat-umat yang cengeng, saudara. Kenapa dunia ini sekarang dikuasai, katakanlah, oleh orang-orang yang percaya Yesus Kristus, bahkan pencipta-pencipta yang luar biasa itu, seperti mulai dari Isaac Newton, Thomas Alva Edison, Archimedes, siapa lagi, saudara? Kenapa mereka luar biasa, saudara? Bahkan saya pernah dengar Isaac Newton itu akhirnya hidup terakhir itu dia membiara, saudara yang kasih Tuhan. Karena mereka tidak mau menjadi umat yang cengeng, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Itu loh, saudara. Bahkan Albert Einstein itu pernah dia diejek-ejek gitu ya. Karena dia orang Yahudi, tapi dia seorang Kristen, saudara. Ya. Kita jangan mau menjadi umat yang cengeng, saudara yang kasih Tuhan. Aduh, tolong aku berat banget hidup ini, gitu kan, kalau sinetron gitu dulu ya. Jangan timpakan kepadaku persoalan yang begitu berat, aku nggak tahan. Akhirnya penontonnya akhirnya nangis-nangis, saudara. Jangan. Boleh minta tolong kepada Tuhan, boleh. Karena firman Tuhan juga bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, saudara. Tapi Tuhan mau kita jangan menjadi umat yang cengeng, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus menjadi umat pemenang karena firman Tuhan yang bilang, syukur kepada Allah, karena oleh Yesus Kristus kita lebih dari pemenang, saudara. 1 Korintus 15 ayat 57, nanti saudara baca. Oleh karena Yesus Kristus kita menjadi umat pemenang, saudara. Tidak dikatakan kita menjadi umat yang cengeng, saudara yang kasih Tuhan. Apa artinya? Artinya kita sudah mulai tahan uji, saudara. Jadi saya mau katakan poin yang kedua ini, saudara. Ini penting banget, saudara. Jangan gampang goyah. Sabarlah menghadapi proses demi proses. Kita jalani proses itu. Kalau mungkin kita harus lebih tekun berdoa, berdoalah lebih tekun. Kalau kita merasa sudah tidak tahu jalan keluar harus bagaimana, duduklah di kaki Tuhan. Datang bersujud menyembah memuji Dia. Ya, saudara ya. Hanya yang pasti, jangan tinggalin. Jangan menjadi apatis, saudara yang kasih Tuhan. Ya, jangan menjadi apatis. Yang butut-bututnya ninggalin Tuhan atau malas datang beribadah kepada Tuhan. Ciri-ciri orang Kristen kan banyak gitu ya, saudara. Bukan ciri-ciri sih. Ada sebagian orang begitu. Merasa Tuhan tidak menolong, akhirnya baca Alkitab pun malas, berdoa malas, beribadah pun malas, ya akhirnya makin belangsak, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Saya cukup banyak mengalami persoalan demi persoalan, ya saudara ya. Tapi saya sangat menyadari bahwa bisa melewati hari yang depan saya sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena secara pribadi pun kadang-kadang saya sudah hampir merasa tidak kuat menjalani kehidupan ini, saudara ya. Tapi belajar, saudara, untuk sabar menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Ya. Poin yang ketiga, saudara, poin yang terakhir yang bisa kita pelajari sebenarnya dari kisah Yosua mengalahkan Yeriko ini, saudara, yaitu apa? Tuhan meminta ketaatan kepada kita hari ini, saudara. Taat kepada apa? Kepada kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Perhatikan, kalau saudara baca, ada banyak aturan-aturan yang dibuat di situ. Nanti kalau saudara baca, seperti dibilang tuh, yang di depan harus imam membawa tabut, di belakang pembawa trompet, sangkakala, di belakangnya lagi baru ini, di belakangnya lagi baru ini. Terus ketika melangkah harus imam melangkah pakai kaki kanan dulu, begini, dijelasin semua. Sangat detail, saudara yang kasih Tuhan. Coba kalau umat Israel kali itu sembarangan, disuruh imam membawa tabut yang di depan, tapi tiba-tiba pembawa sangkakala umpamanya begitu. Artinya apa? Tuhan meminta ketaatan. Apa yang sudah kuperintahkan, lakukan itu. Kita pun harus terus belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan.
Karena firman Tuhan yang berkata, janganlah kamu hanya pendengar saja, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam kekurangan kita mengikut Tuhan, saudara, tetap belajar untuk terus menjadikan firman Tuhan itu pedoman di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita tahu sesuatu itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya saudara, ya, kita harus berani untuk lebih memegang kebenaran firman Tuhan daripada kebenaran dunia ini. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sekali lagi, saudara, kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan bukan supaya kita selamat. Karena ketika saudara menerima Yesus Kristus, menerima curahan darahnya, Tuhan sendiri yang bilang bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi di dalam menjalani keselamatan, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kehidupan kita itu harus selalu berpedoman dengan kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Jadi ada penundukan di sana, ada ketaatan di sana, ada merendahkan hati di sana, bahwa firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Dialah pedoman di dalam kehidupan kita bertingkah laku hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Sebagaimana umat Israel kala itu begitu taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun mungkin saya yakin, ya walaupun Alkitab tidak menuliskannya, pasti kan banyak yang ngedumel, saudara. Terutama mungkin golongan-golongan usia 40 tahun ke atas gitu ya, atau anak-anak, saudara yang kasih Tuhan. Pasti banyak yang ngedumel itu, saudara. Sama kan dengan kita juga hari ini ya. Kadang-kadang kita mau melakukan kebenaran itu kan mau juga ngedumel gitu ya. Wah, enak banget dia. Istrinya 5 gak apa-apa, gue cuma 1. Enak banget dia. Udah melakukan ini tapi masih bebas sementara saya. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Pokoknya jadikan firman Tuhan itu pedoman hidup kita, saudara. Jadikan firman Tuhan itu pedoman hidup kita. Itulah pentingnya kita selalu belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa memaknai, bisa memahami, dan itu membuat kita akan semakin dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat kita sebagai bayi rohani, tetapi menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Sampai pada akhirnya, saudara, kita bisa menaklukkan segala tantangan dan godaan yang kita hadapi, saudara. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, ya, seperti pujian yang itu kan, kalaupun Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara, pakailah menyelesaikan persoalan itu dengan caranya Tuhan. Dan percayalah, saudara, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, momennya Tuhan, kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Bukan kata di lagu itu dikatakan ada mujizat setiap hari. Selama engkau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Biar kita naik, biar kita masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan, dalam satu mujizat yang satu kepada mujizat yang lain, sehingga sungguh-sungguh benar kita merasakan bahwa Yesus itu campur tangan di dalam kehidupan kita, sebagaimana umat Israel kala itu sangat merasakan campur tangan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kehidupan mereka. Demikianlah juga dengan kita hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Sepanjang kita hidup di dunia ini, biar kita merasakan bahwa Yesus Kristus oleh Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita, bahwa kita sekali-kali tidak pernah sendiri. Ada Roh Tuhan yang menyertai kita, yang menuntun kita, membimbing kita, sehingga seperti di kebenaran firman Tuhan dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya undang worship. Kita nyanyikan sebuah pujian ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Yuk sambil bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
banyak proses yang kami jalani Tuhan. Ada persoalan, ada pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan bukan tidak mengasihi kami, tapi itu membuat kami terus semakin maju di dalam Tuhan. Iman kami bertambah kuat di dalam Engkau. Haleluya. Semua kita menyanyi saya kasih Yes, percaya. Yes, Tuhan memulihkan kita. Pribadi lepas pribadi. Ulang dari awal katakan. Yes, sesuatu terjadi. Ku percaya semua butuh kebaikanmu. Telah tiba waktu. Ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, amin. Yes, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kadang-kadang kami tidak mengerti Tuhan. Waktu Tuhan, haleluya. Katakan sekali lagi, waktunya Tuhan pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, pasti ada waktu Tuhan untuk menolong kita, saudara. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti, saudara kasih Tuhan. Ku tetap percaya waktu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami tidak mengerti, tetapi kami yakin dan percaya. Dengan caranya Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami. Hanya Tuhan, sebagai umat yang sudah diselamatkan, dikuduskan dan dibenarkan. Kalaupun kami harus menghadapi cobaan, kalaupun kami harus menghadapi tantangan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan ataupun membiarkan kami. Hanya kadang-kadang Tuhan kami membutuhkan waktu. Sebagaimana umatmu terdahulu di bawah pimpinan Yosua, mereka membutuhkan waktu untuk mengelilingi kota Yeriko. Demikian juga kami Tuhan. Tetapi kami bisa melihat pada akhirnya umat Tuhan kala itu dapat menaklukkan kota Yeriko. Demikian juga dengan kami Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami di dalam menghadapi kehidupan ini, kami merasa kami tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan mungkin kami merasa sepertinya Tuhan tidak turut campur tangan. Kami sudah berdoa, kami sudah memohon, tapi kami kenapa sepertinya belum saya melihat jalan keluarnya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan mundur, tetap melangkah maju, saudara. Tetap melangkah maju. Walaupun kadang-kadang harus bercucuran air mata, tapi percayalah, pulang pasti membawa berkas-berkas. Percayalah, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Walaupun terkadang jalan keluar memang yang Tuhan tunjukkan tidak sama dengan jalan keluar yang kita mau, tapi kita yakin dan percaya juga bahwa jalan Tuhan,
caranya Tuhan itulah yang terbaik buat kita semua. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu sadar masih jauh dari sempurna, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh terpatri di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah Yesus Kristus memberkati mereka berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kami sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup sungguh-sungguh juga nyata di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari semua yang kita diberkati dan berbahagia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk Pak Luli yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang bersatu kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu mulai terpakai dalam kehidupan kami Tuhan, jatuh di dalam kehidupan kami yang sungguh Tuhan, dan kami boleh kembali Tuhan membagikannya bagi setiap orang-orang yang terdekat kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu yang terbuka Tuhan bagi setiap orang-orang yang mengenalkannya Bapak. Dan biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya ya Bapak. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Kau berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat kami beribadah ya Bapak. Kami percaya Kau akan memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati kuliah dan sekolah kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau akan membuat kami berhasil Tuhan, asalkan kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian. Aku diberkati. Terima kasih buat Bang Muli. Ya, firman yang telah kami dengar menjadi kekuatan serta memberi jalan buat kehidupan ke depan, dan kita tambah bertumbuh iman kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan, yang selama kami ini Tuhan hidup yang tidak punya harapan. Karena ada Engkau kami punya harapan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah hidup kami bergantung kepadamu Tuhan, hari lepas hari. Biarlah kami berjalan bersamamu ya Tuhan, Amin. menuju tempat yang Haleluya.
bakal kami tempuh Tuhan, surgawi buat kami Tuhan. Itu tujuan kami Tuhan. Tapi ajari kami Tuhan untuk bisa menempuh tempat tujuan ini Tuhan. Bagaimana kami melangkah, bagaimana kami melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari Tuhan, agar kami mampu Tuhan mengikuti teladan-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kekuatan-Mu selalu mengalir buat kami. Terang-Mu selalu mengalir di dalam hati kami, pikiran kami, bahkan juga Tuhan buat penglihatan kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami selalu melihat yang baik-baik, yang benar-benar Tuhan. Biarlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, banyak jemaat yang belum bisa datang Tuhan. Kau tahu Tuhan keberadaan mereka. Kau tahu juga Tuhan keluh kesah mereka Tuhan. Kau juga tahu Tuhan keadaan mereka. Bila mereka sakit, kami percaya Tuhan, kuasa darah-Mu menyembuhkan, memulihkan, bahkan membangkitkan Tuhan kegairahan mereka Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila mereka besok Tuhan minggu depan, biarlah mereka Tuhan merindukan akan Engkau Tuhan, tuntun mereka Tuhan untuk menuju rumah-Mu. Biarlah mereka Tuhan rindu akan rumah-Mu, bersama-sama dengan jemaat lain memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Bangkitkan iman gairah mereka Tuhan selalu Tuhan, tiap hari Minggu Tuhan, untuk selalu datang ke rumah-Mu. Bila mereka kesulitan ekonomi Tuhan, berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan segala pekerjaan usaha mereka dibuat Tuhan berhasil. Tuhan, berkati juga Tuhan bapak-bapak ya Tuhan yang bekerja berusaha untuk menghidupkan keluarganya. Berkati Tuhan. Biarlah segala pekerjaannya, usahanya diberkati. Dimanapun dia bekerja, biarlah membawa dampak buat perusahaan, membawa kemajuan di perusahaannya Tuhan. Juga anak muda Tuhan yang bekerja juga Tuhan, biarlah juga dia membawa dampak Tuhan. Biarlah perusahaan yang di mana dia bekerja, perusahaan itu maju Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, biarlah diberikan kesehatan, kehidupan yang lebih Tuhan, kehidupan yang bahagia Tuhan. Segala apa yang dia lakukan Tuhan, biarlah ya Tuhan, khotbah-khotbah yang diberikan biarlah menjadi teladan buat kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Juga apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil Tuhan. Berkati juga Bang Uli Tuhan, kesehatannya Tuhan. Biarlah kesehatannya Tuhan selalu prima Tuhan. Biar dia bisa Tuhan mengabarkan Injil tentang kebenaran-Mu dengan sehat, tanpa kekurangan apapun Tuhan. Apapun yang dia cita-citakan, hanya Engkau ya Tuhan yang membuat
keberhasilannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara Indonesia ini. Biarlah negara Indonesia ini ya Tuhan, perekonomiannya maju Tuhan. Yang selama ini ya Tuhan, selama pandemi ini Tuhan, ekonomi Indonesia merosot. Biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, ekonomi Indonesia maju Tuhan, dengan di bawah pimpinan Jokowi Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintahan Jokowi bersama menteri-menterinya Tuhan, bersama jajaran aparatur negara Tuhan, diberikan kekuatan ya Tuhan untuk mengatur negara ini untuk lebih baik lagi Tuhan, dan maju Tuhan ekonominya Tuhan. Juga di tahun 2024 Tuhan, kami dalam pemilihan Tuhan, tunjukkan ya Tuhan pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, pemimpin yang mau bekerja keras Tuhan. Biar Indonesia ini ke depan juga Tuhan maju Tuhan, dengan presidennya yang benar Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bisa menunjukkan presiden kami yang benar ya Tuhan, yang bisa merangkul seluruh umat agama ya Tuhan. Biar kami juga bisa mendoakan mereka Tuhan, biar negara ini juga bisa maju Tuhan dengan adanya kami Tuhan. Amin. Berkati juga Tuhan gereja-gereja di seluruh Indonesia, biar gereja-gereja di Indonesia ini bisa beribadah Tuhan, biar bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga gembala-gembala sidangnya Tuhan, berkati juga pelayanannya Tuhan. Cukupkan ya Tuhan segala apa yang diperlukan gereja Tuhan. Biarlah gereja ini tetap beraktivitas Tuhan, untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Pimpin kami dalam perjalanan kami Tuhan. Biarlah kami pulang membawa berkat, membawa damai Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan hidup kami Tuhan. Biarlah kami membawa terang Tuhan di mana kami tinggal Tuhan. Berkati juga Tuhan kami nanti hari Senin Tuhan, kami beraktivitas Tuhan selama 1 minggu Tuhan. Biarlah aktivitas kami Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Kami selalu sehat-sehat Tuhan dalam bekerja Tuhan, untuk bisa datang di hari Minggu Tuhan dengan keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan kami serahkan doa-doa permohonan kami ya Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, tembok Yeriko itu ada 2 lapis. Lapis pertama, lapis paling luar, itu tebalnya 1,8, maksudnya 1,8 meter maksud saya. Ya, jarak antara tembok luar dengan tembok dalamnya kurang lebih 3,8 sampai 4,5 meter ya. Lalu tembok yang paling dalamnya itu tebalnya 3,6. Tinggi temboknya 9 meter kurang lebih. Lalu luas dari tembok Yeriko itu 40.000 meter, jadi 4 hektar, 4 hektar ya. Dan kalau mengelilingi tembok itu sekali putaran itu diperkirakan 1 jam. Jadi waktu hari terakhir mereka keliling itu 7 putaran, berarti mereka berkeliling selama 7 jam. Tanpa istirahat. Tanpa jeda ya, tanpa istirahat, nggak minum, nggak makan, pikirkanlah itu ya. Karena saya suka naik, kadang-kadang kita duduk dulu diam, kadang-kadang kita ngadem dulu gitu ya. Tapi kalau itu 7 jam terus berjalan secara kontinu sampai selesai 7 putaran, nggak boleh ngomong. Saudara, ada pelajaran yang paling indah sebenarnya dari peristiwa mengelilingi tembok Yeriko itu. Pertama, ada yang bawa tabut, imam-imam, ada pujian. Waktu kita ada dalam pergumulan dalam satu keluarga, itu pasti ada berapa orang ya dalam gereja
kita ada pergumulan supaya kita punya tempat sendiri, kita punya uang untuk membeli tempat untuk segala sesuatu aktivitas. Ada hal yang paling penting nggak waktu kita bergumul untuk satu event bersama, dan itu sangat genting. Kita nggak boleh dengerin suara dari luar yang negatif. Kenapa Tuhan larang orang Israel ngobrol selama keliling itu? Kalau saudara keliling sambil ngobrol, itu kemungkinan orang negatif akan bersuara. Saya lagi pergi ke Bali kemarin. Orang harusnya tahu waktu ke Bali itu udara di Bali itu panas. Betul ya? Panas kan? Dan orang seringkali nggak suka karena sorotan matahari yang terik. Tapi tetap aja mau pergi. Betul kan? Pergi ke Bali. Tapi satu hal yang gak disukai orang adalah rasa panasnya. Udah tahu pergi ke tempat yang panas, mataharinya terik, tapi nggak suka dengan udaranya yang panas. Lucu ya? Ya kan? Lucu gak? Tapi manusia itu suka konyol gitu. Dan sepanjang itu orang akan bersungut-sungut tentang rasa panas yang ditimbulkan, dan bisa tidur, bisa istirahat. Kita ngomel lagi di situ. Tapi memang manusia itu konyol gitu. Banyak kali kita konyol, kita minta sesuatu sama Tuhan, dan kita nggak mau konsekuensinya dari apa yang kita minta. Lalu kita ngomel. Sepanjang itu kita ngomel tentang rasa nggak enaknya, rasa nggak nyamannya, resikonya yang kita hadapin. Sama halnya kenapa Tuhan larang orang Israel itu ngobrol selama satu keliling tembok Yeriko, supaya kita tidak mengeluhkan tentang capeknya kaki kita lagi berjalan, tentang mustahilnya ngelilingin tembok itu dan tembok itu akan runtuh. Ya, mustahil gitu. Jadi kalau orang ada gema-gema kok negatif waktu kita lagi menjalankan sebuah misi, itu melemahkan iman kita. Betul nggak? Melemahkan tekad kita untuk meraih sesuatu. Kalau orang mau lari, dia harus fokus ke garis finish. Dia nggak boleh dengerin orang bilang lu nggak bakalan berhasil, lu nggak bisa, panas lu, capek lu, pegel lu, keram lu. Sebuah yang negatif itu bisa keluar ketika kita ngobrol. Jadi waktu kita sedang bergumul, dengerin aja suara Tuhan. Biarkan Tuhan jadi pandu kita. Tabut perjanjian itu ada mengiringi langkah kita. Hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh pujian dan penyembahan ada bersama-sama dengan kita waktu kita bergumul, berdoa. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Amin, saudara ya. Itu yang terjadi dengan orang Israel. Taat 7 kali keliling gitu kan. Dan Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi cirinya gitu. Kalau saudara ngobrol, banyak orang, banyak pikiran. Banyak orang, banyak komplain. Betul ya? Kalau saudara hidup dengan berdasarkan komplain banyak orang, saudara nggak akan jadi siapa-siapa dan nggak jadi apa-apa. Tapi saudara dengerin Tuhan bicara, fokus sama Dia, arahkan mata saudara kepada Dia seperti khotbah kemarin tentang Yosafat. Arahkan mata kita kepada Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin ya. Di keluarga pun ada pergumulan, 3 kepala, 4 kepala, 5 atau sampai 7 kepala yang ada di dalam rumah, itu 7 pemikiran. Betul ya? Bisa ada yang auranya negatif sama auranya positif. Betul ya? Betul ya? Tinggal dinikmatin aja itu. Tapi dia fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapak mau berdoa buat sidang jemaat yang hadir di tempat ini dan yang ibadah secara online. Biarlah kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan mengiringi langkah mereka, membuat mereka berhasil terhadap apa yang mereka kerjakan. Studi mereka dibuat Tuhan berhasil. Pergi dan pulangnya mereka dalam setiap aktivitas setiap hari. Di sana nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka boleh dikasihi oleh Engkau dan oleh manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya.